Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat hutan dakwah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa oleh Allah kita selalu diberikan kesehatan serta panjang umur, dan segala urusan kita diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Sahabat hutan dakwah yang sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada satu pertanyaan dari netizen terkait dengan sholat jenazah tanpa wudhu. Dengan demikian, hal ini yang berkaitan dengan sholat jenazah. Sholat jenazah adalah merupakan sebuah fardu kifayah yang memang harus dilakukan. Akan tetapi sholat jenazah ini tidak sama dengan sholat-sholat yang baik berupa sholat fardu 5 waktu ataupun sholat sunnah yang lain. Sehingga netizen menyatakan dan memberikan pertanyaan kepada saya, sholat jenazah tanpa wudhu sahkah atau tidak sah menurut kajian ulama fikih? Sekedar bentuk daripada referensi yang di dalam kitab Syarah Muslim Lin Nawawi. Dari redaksi ini mungkin bisa meretas problem ini, bagaimana sholat jenazah dilaksanakan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Redaksinya sebagaimana berikut yang dalam kitab Syarah Muslim Lin Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'at al-ummatu ala tahrimis sholati bi ghairi taharatin min ma'in aw turabin wa la farqa baina sholati al-mafrudati wan nafilati wa sujudi tilawati wa syukri wa sholatil janazati illa ma hukiya anis sya'bi Muhammad bin Jarir At-Tabari, bahwa dalam kajian kitab Syarah Muslim Lin Nawawi dijelaskan para ulama sepakat atas keharaman sholat tanpa keadaan suci, ay taharah minal hadas min ma'in aw turabin, dari air ataupun debu, wala farqa baina sholati al-mafrudati wan nafilati, dan tidak ada perbedaan hal tersebut di antara sholat yang diwajibkan dan juga sholat yang berupa sholat sunnah, wa sujudi tilawati, dan juga sujud tilawah, wa syukri, dan juga sujud syukur, wa sholatil janazati, dan sholat jenazah.
Jadi semua para ulama sepakat bahwa pelaksanaan sholat diharamkan jika hal itu dilakukan dalam keadaan tidak suci, baik berbentuk sholat yang diwajibkan ataupun sholat sunnah. Bahkan ada redaksi sujud tilawah dan juga sujud syukur dan kemudian sholat jenazah. Hal ini diharamkan menurut para ulama. Jumhurul ulama memberikan kesepakatan seperti dalam redaksi ini. Illa ma hukiya anis Sya'bi wa Muhammad ibni Jarir at-Tabari min qaulihima tajuzu sholatul janazati bi ghairi taharatin wa hadza madhabun batilun, kecuali riwayat yang dihikayatkan dari Imam Asy-Sya'bi atau ada pendapat yang diriwayatkan atau yang bersumber dari Imam Asy-Sya'bi dan Muhammad bin Jarir at-Tabari, bahwa pendapat tersebut dari statement beliau atau pernyataan beliau, tajuzu sholatul janazati bi ghairi taharatin, diperbolehkan sholat jenazah tanpa dalam keadaan suci. Wa hadza madhabun batilun wa ajma'atil ummatu ala khilafihi. Dan apa yang dijadikan statement oleh beliau Imam Asy-Sya'bi dan Muhammad bin Jarir at-Tabari ini merupakan sebuah pendapat yang batal, yang tidak bisa untuk dijadikan referensi atau dijadikan pijakan sebagai bentuk amaliyah. Wa ajma'atil ummatu ala khilafihi, dan para ulama sepakat atas khilaf, tidak sama apa yang menjadi persepsi beliau Imam Asy-Sya'bi dan Muhammad bin Jarir at-Tabari. Kemudian ada redaksi yang kedua terkait dengan masalah hukum sholat jenazah tanpa wudu. Redaksi tersebut diungkapkan dalam kitab Al-Hawil Kabir. Beliau pengarangnya Al-Imam Al-Mawardi yang mempunyai kitab ini. Fahiyya sholatun syar'iyyatun yajibu fiha taharatul a'dha'i wa satratul awrati istiqbalul kiblati wa huwa qaulul kafah. Bahwa sholat jenazah itu adalah sholat yang berbentuk syariat, yajibu fiha taharatul a'dha wa satratul awrah, yang mana konsekuensinya ketika berbentuk sholat secara syariah maka hal itu diwajibkan untuk suci seluruh anggota dan kemudian menutupi aurat dan juga menghadap kiblat. Dan ini merupakan pendapat ulama yang secara keseluruhan. Illa anna Sya'biyya wa ibna Jarir at-Tabari fa inna ma qala laysat sholatan syar'iyatan, terkecuali daripada Imam Sya'bi dan Imam Ibni Jarir at-Tabari. Beliau mempunyai statement bahwa sholat jenazah hal itu laysat sholatan syar'iyatan, sholat jenazah itu bukan sholat yang berbentuk syar'i atau syariat. Bahkan wa innama du'a'un wa istighfarun, akan tetapi sholat jenazah itu merupakan sebuah doa dan bentuk istighfar, bentuk memohon ampunan kepada jenazah, sehingga yajuzu fi'luha bi ghairi taharatin, karena berdasarkan sholat jenazah itu doa dan juga istighfar, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jenazah bi ghairi taharatin, dalam keadaan tidak suci. Akan tetapi dalam redaksi ini dilanjutkan hadza qaulun kharaqa fihi al-ijma'a wa khalafa fihi al-kafata, bahwa pendapat hal ini pendapat yang bisa merusak kepada ijma, kesepakatan ulama, dan juga mukhalif
tidak sama atau kontradiksi dengan pendapat jumhurul ulama. Jadi secara kesimpulan, untuk menjawab pertanyaan dari netizen yang terkait dengan sholat jenazah tanpa wudhu, menilai sholat jenazah ini secara substansinya tidak sama, secara keseluruhan tidak sama dengan sholat-sholat biasa. Para ulama fikih memberikan jawaban bahwa hal itu tidak sah dan bahkan haram dilakukan kecuali pendapat atau statement yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi dan Ibni Jarir At-Tabari. Akan tetapi pendapat tersebut dikomentari para ulama bahwa pendapat dan statement tersebut yang disampaikan oleh beliau berdua, Imam Asy-Sya'bi dan Imam Ibni Jarir, merupakan pendapat yang kontradiksi dengan ijma' ulama. Mudah-mudahan kajian saat ini bisa memberikan manfaat dan barokah. Hadanallah wa iyyakum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.